pagi, selamat siang, selamat sore. Kali ini saya akan menjelaskan terkait untuk tugas UTS. Yang pertama saya akan menjelaskan nomor 1, di mana di sini ada alternatif 1 yaitu 0,7x dibagi 400.000, di mana 0,7 ini hasil dari 1 kurang 30% yang hasilnya 0,7. Kalau yang 400.000 didapat dari sebaran dari saham biasa itu 100%, yang dimana 100% kali 8 juta dibagi $20, yang mana harga dari saham itu hasilnya 400.000. Dan untuk yang kedua, rumusnya adalah X kurang C 1 kurang T bagi S, dimana X kurang 720.000, yang mana angka tersebut adalah dari 75% obligasi, 12% bunga yang dikali 8 juta yang hasilnya 720.000. 1 kurang 0,3, 1 kurang tadi dari pajaknya 30% dibagi 100.000, hasil dari 25% kali 8 juta per $20 harganya 100.000. Jadi menghasilkan persamaan 0,7 dalam kurung X kurang 720.000 per 100.000, atau jika diturunkan lagi menjadi 720.000. Lalu kita akan mencari indifference point-nya dari 1,1 dan 2. Jadi kita akan mencari 0,7x per 400.000 dibandingkan dengan 0,7 dalam kurung X kurang 720.000 tutup kurung bagi 100.000, yang akan menghasilkan X sama dengan 4x kurang 2.880.000. 4x kurang X yang hasilnya 3x, jadi X sama dengan 2.880.000 dibagi 3 yang akan menghasilkan 960.000. Oh ya, tadi minus 2 juta dibagi 3 yang hasilnya akan segini. Setelah itu kita akan mensubstitusikan X ini jadi 0,7, substitusikan yang asalnya X menjadi 960.000 dibagi 400.000 yang hasilnya 1,68. Jadi indifference point-nya adalah 960.000,1,68. Selanjutnya kita akan membuat grafik seperti ini. Jadi untuk indifference point-nya akan ditempatkan di sini 1,68 dengan penghubung 960.000 untuk indifference point-nya. Untuk EPS 2 nya didapat dari sini yang tadi 720.000 di sini. Jadi untuk yang 960 yang EPS 1 didapat dari sini 0. Jadi 0 untuk EPS 1, 720.000 untuk EPS 2, dan indifference point untuk 1,68,960.000. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya nomor 3. Jadi menurut soal dana yang dibutuhkan adalah 75.000 dengan waktu 3 tahun dan interest 10% dengan tax 35% dan salvage value-nya 0. Jadi kita pertama-tama akan menghitung dulu PMT-nya dengan rumus 1 kurang 1 plus interest pangkat minus N per I. Jadi di sini 1 min dalam kurung 1 plus interest 0,1 pangkat minus 3 per 0,1. Dari hitungan ini dihasilkan 2,4868. Jadi 75.000 dibagi 2,4868 menjadi 30.159. Lanjut kita akan membuat tabel. Jadi di tabel ini akan terbagi menjadi 4, 0, 1, 2, 3. Di tahun 1, 2, 3 kita akan mengisi dari PMT-nya 30.159 di 3 tahun tersebut. Yang kemudian dari balance dana awal 75.000 dikali interestnya 10% menjadi 7.500. PMT 30.000 dikurang 7.500 menjadi 22.659. Kemudian 75.000 dikurang 22.659 menjadi 52.340. Dan selanjutnya pun begitu, jadi hasil balance ini dikali 10%, hasilnya ini 5.234. 30.000 ini dikurang
ini 5.000 menjadi 24.925. 52.000 ini dikurang 24.925 menjadi 27.415. Untuk tahap-tahap selanjutnya pun begitu untuk di tabel ini. Sekian. Jadi selanjutnya ke tabel berikutnya. Di tabel berikutnya terdiri dari tahun, loan payment, interest, depresiasi, tax shield atau pajak, COF setelah pajak, PVIF, dan PV of COF. Pertama-tama kita akan menghitung depresiasi, yaitu 75.000 dibagi 3 yang hasilnya 25.000. Untuk after tax cost 6,5% yang akan dimasukkan ke dalam PVIF. Yang pertama kita masukkan dulu loan paymentnya, sama seperti tabel sebelumnya, 30.159 di tahun 1, 2, dan 3. Yang interestnya pun sama seperti tabel sebelumnya, 7.500, 5.234, dan 2.741 di tahun 1, 2, dan 3. Depresiasi seperti yang telah kita hitung, 25.000 di ketiga tahun tersebut. Sekarang kita akan menghitung tax shield, di mana tax shield adalah loan payment Interest. dikali interest di Interest ditambah depresiasi. Lanjut aja. interest ditambah depresiasi Dikali 35. dikali 35%. Jadi hasilnya 11.375. Untuk COF after tax-nya 30.159 dikurang 11.375 yang hasilnya 18.784. Untuk PVIF-nya 6,5%. Hasil dari ini dari rumus 1 dalam kurung 1 plus R tambah min 1 plus R pangkat min N, yang mana hasilnya 0,939 di tahun pertama, tahun kedua 0,881, tahun ketiga 827. Hasil tabel dari terakhir 18.784 dikali dengan PVIF-nya yang hasilnya 17.651 di tahun kedua dan ketiga pun sama, COF after tax-nya dikali dengan PVIF yang hasilnya dari penjumlahan ini didapatkan 51.839 rupiah. Untuk tahap selanjutnya kita masuk ke list payment, di mana list paymentnya adalah 27.000 dimasukkan ke dalam tabel 27.000 dengan tax shield sebesar 0,35, jadi 27.000 dikali 0,35 yang hasilnya 10.800. 27.000 dikurang 10.800 hasilnya 16.200 yang akan menjadi COF after tax. Yang kemudian PVIFA ini adalah hasil akumulasi dari PVIF 0,939, 0,881, 0,827 dijumlahkan menjadi 2,648. Yang di tabel terakhir 16.200 dikali 2,648 hasilnya 42.905. Jadi kesimpulannya adalah pinjaman yang dilakukan perusahaan lebih baik menggunakan list payment karena hasilnya lebih kecil daripada loan payment. Jadi 42.905 itu lebih kecil dari 51.839. Sekian, terima kasih.